kita akan melihat poll kita dulu sebagai pengantar tema kita hari ini. Apakah Anda sudah pernah melakukan stock opnam? 92% menyatakan sudah. Tapi kan ini pertanyaannya, apakah pernah? Mungkin pernah ya, sepanjang dia beroperasi barangkali baru 1 kali, itu kan juga pernah ya. Terus ada yang bilang belum. Berikut, kalau sudah berapa kali dalam setahun melakukan stock opnam? Kalau sudah berapa kali dalam setahun? 1 kali 38%, 2 kali 55%, 8% belum pernah. Berikutnya, hasil stock opnam, kesimpulannya berapa besar. Jadi kalau kita stock opnam, salah satu tujuannya adalah kita mau tahu berapa besar kita punya shrinkage ya, atau penyusutan kita berapa besar. Dijawab di bawah 1%, 41% orang menjawab nilai penyusutannya di bawah 1%. Lalu yang menjawab di atas 1%, jadi nilai penyusutannya di atas 1% dari omset, itu 52%. Cukup besar ya. Dan yang tidak tahu karena belum pernah stock opnam masih konsisten ya, 8% orang tadi. Berarti memang konsisten dari jawaban nomor 1, memang belum melakukan stock opnam. Menurut Anda, di mana kehilangan terbesar yang harus diwaspadai? Baru 66% yang mengisi ya. Rendah sekali partisipasi kita ya. Oh, sudah 66. Dari 7, ada yang belum ini. Dari 77 Iya. Peserta, baru 66 yang mengisi. Di mana kehilangan terbesar? Nomor 1 di area penjualan 41%. Nomor 2 di penerimaan barang 33%. Di nomor 3 di area kasir 15%, di gudang 11%. Nah, Bapak Ibu, dari pertanyaan ini saya tahu bahwa Bapak Ibu memang kurang paham. Saya mohon maaf ya, agak straightforward ngomongnya ya. Bapak Ibu kurang paham di mana sebenarnya bagian terbesar dari kehilangan. Ya, karena yang unggul itu justru di area penjualan. Di area penjualan paling tinggi. Yang menandakan Bapak Ibu selama ini kurang paham di mana sebenarnya kehilangan terbesar kalau mau terjadi. Ya, karena pilihannya dari pilihan ini kan terlihat pemahaman Bapak Ibu terhadap mana sebenarnya kalau kita mau terjadi kehilangan yang terbesar. Kehilangan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi yang terbesar itu ada di mana? Ya, kalau Bapak Ibu menduga di area penjualan, maka sepertinya kita salah sasaran, ya. Kita salah sasaran kalau mengira sebagian besar itu terjadi di area penjualan, ya. Oke, berikutnya saya mau menginformasikan Bapak Ibu pasti tidak asing toh dengan buku ini ya. Iya. Buku ini diluncurkan 3 tahun yang lalu dan hostnya waktu itu adalah Mbak Riri. Masih ingat Mbak Riri ya? Iya. Di Gramet ya. Peluncuran di Gramedia Matraman. Buku ini 3 tahun yang lalu sudah ada ya. Salah satu alasan dari mengapa buku ini ditulis karena seperti yang kita ketahui tanpa heboh gitu ya, sebenarnya shrinkage atau kehilangan itu menggerogoti bisnis kita ya. Dan saya kasih tahu ya, beberapa di antara klien saya sudah mulai merasakan bahwa mereka ternyata mulai menikmati dampak dari shrinkage ya. Nah, kok mereka bisa tahu? Mereka bisa tahu ya. Kenapa mereka bisa tahu? Sederhana sekali ya, karena mereka mengukur ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tahu shrinkage, kita lebih populer istilah loss ya. Makanya muncul istilah loss prevention. Ini topik kita. Sebenarnya loss prevention itu bagian dari shrinkage. Shrinkage itu apa? Penyusutan nilai inventory kita.
kita tidak bicara aset-aset yang lain, ya. Kita khusus bicara kalau shrinkage itu kita fokusnya inventory, barang dagangan kita. Barang dagangan kita itu bisa menyusut semuanya, bisa menyusut sebagian. Kalau penyusutan sebagian, contohnya apa? Kalau kita jualan buah. Buah waktu kita beli 10 kilo, terjual 5 kilo. Harusnya masih 5 kilo. Tapi yang 5 kilo sisanya, ketika kita timbang, ternyata bukan 5 kilo. Ternyata 4,8. Kenapa? Karena si buah itu secara alamiah dia menyusut. Kandungan airnya hilang. Itu penyusutan bukan? Penyusutan. Apakah dia hilang? Hilang. Ya hilang. Ya dari 5 kilo susut itu hilang juga ya. Jadi shrinkage itu bahasa Indonesianya penyusutan. Nah, kita bicaranya penyusutan inventory ya yang kita omongin. Nah, apakah dia hilang? Apakah shrinkage berarti loss? Yes. Makanya kita kenal dua istilah ya. Kita shrinkage adalah penyusutan, kemudian yang istilah berikutnya loss. Karena shrinkage itu ya loss ya, kehilangan. Makanya muncul ilmu loss prevention ya, mencegah kehilangan. Jadi ada ilmunya ya, mencegah kehilangan. Ini pengertiannya dulu ya. Shrinkage, loss prevention. Nah, di mana shrinkage atau loss itu bisa terjadi? Tadi saya sampaikan di poll tadi. Sebagian besar kalau mengira loss ini terjadi di area penjualan, nah ini kira-kira siapa nih tertuduhnya? Siapa kalau di area penjualan? Tertuduhnya pasti pelanggan. Betul? Betul? Anda mengira pelangganlah sebagai penyebab. Anda mengira pelanggan adalah penyebab. Pelanggan adalah faktor eksternal. Betul? Menarik ya. Penyebab shrinkage selain faktor eksternal, ada faktor internal. Ada faktor internal, yaitu apa saja? Tadi dari 4 pertanyaan saya, dari 4 yang di poll, yang faktor luar itu cuma 1, yaitu terjadi di area penjualan, di mana pelanggan tertuduhnya. Faktor internal tuh kasir. Faktor internal kedua, penerimaan barang, good receiving, dan good delivering. Ya, selain terima kan ada juga yang keluar dari toko kita. Berikutnya apa? Kasir, gudang. Gudang di mana? Di internal ya. Jadi begitu banyak faktor yang terjadi di faktor internal, yaitu di kasir, di good receiving, di gudang pada saat disimpan. Ya, ini yang besar-besar saja, ya, yang besar-besar saja. Ya. Jadi lebih banyak di mana kehilangan itu terjadi? Di faktor yang bisa kita kontrol sendiri. Ya, kalau kita bicara internal itu kontrol ada di diri sendiri. Ya, namanya internal. Kontrolnya ada di kita. Jadi ya, baik. Nah, menyambung mengapa kita atau saya tertarik. Ini Mbak Riri, kita jeda dulu ya. Mbak Riri ini membiarkan teman-teman yang masuknya terlambat. Ya, memang tadi saya ada diskusi dengan Mbak Riri. Kita akan minggu depan setelah kita mulai 5 menit, kita akan kunci. Kita akan kunci ruangan. Yang tidak bisa ikut harus ikut di live di YouTube channel saja. Karena apa? Kita tidak mau teman-teman keluar masuk
karena bukan keluar masuk sebenarnya. Masuknya terlambat, kita tidak mau ya. Tetapi bagaimana kalau yang koneksinya jelek, putus nyambung, ya ada resiko Anda terkunci di luar, gitu ya. Jadi mulai minggu depan kami berharap Bapak Ibu yang memang mau dengar serius, masuk aja lebih cepat ya. Karena kalau Bapak Ibu menunggu kan tidak masalah juga, kan kita akan lepas masuk semua. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya terlambat, kemungkinan besar kami tidak melayani lagi gitu ya. Jadi ikuti saja di YouTube channel yang sudah dilepas ya. Bapak Ibu lihat di sini kita juga live di YouTube channel. Silahkan ikuti di sana. Kalau memang tidak bisa datang lebih awal, ikut saja di YouTube channel. Gitu ya. Ini sekedar informasi saja. Baik. Kenapa saya mengangkat tema ini? Baru-baru ini kan kita dengar ya. Nah, contoh yang bagus ya. Di kasir. Masa per hari selisih 2-5 juta dan ini berlarut-larut. Tandanya apa? Tanda apa? Berlarut-larut. Tidak tegas ya, itu masalah ketegasan. Kita sudah pernah bahas. Jika kita tidak tegas menyelesaikan sebuah masalah, selisih kasir 2-5 juta per hari, berlarut-larut, menunjukkan tidak tegas. Ya, kedua, menunjukkan tidak ada SOP. Anda tidak punya SOP untuk mencegah terjadinya kehilangan. Bagaimana mungkin selisih tiap hari 2-5 juta dan Anda tidak punya solusi berlarut-larut? Dan yang mengagetkan ya, ini fantastis ini yang terjadi di sebuah kota di Gorontalo itu tuh fantastis ya. Saya tidak hafal ya karena bukan itu tujuannya. Saya tidak mau cawe-cawe urusan orang lain ya. Lebih baik kita fokus urusan kita. Anda bisa bayangkan, dia bisa mengakumulasi, dia bisa beli sawah, dia bisa beli sapi berekor-ekor, dia bisa beli motor yang keren, ya, dia bisa beli motor NMAX, dia punya uang tunai 200 juta sebagai barang bukti. Ini ya saya berharap kita sedang tidak ngomongin orang, tapi ini kan sudah jadi berita. Yang kita bisa belajar dari kejadian ini, bagaimana bisa Anda dibobol tiap hari 2-5 juta, dan itu terakumulasi sedemikian rupa. Berarti apa? Lama sekali sudah kejadiannya. Ini kenapa saya bilang kita tidak tegas. Tidak tegas, ada masalah tidak kunjung diselesaikan. Tidak ada SOP. Ini yang saya sampaikan adalah cikal bakal. Mengapa kita bisa mengalami shrinkage luar biasa. Nah, tadi kan saya sudah bilang, di klien saya sudah, bukan hanya satu, ya tidak usah ada yang merasa saya lagi nyentil dia, nggak usah. Karena shrinkage sekarang benar-benar musuh nyata. Nih, saya gambarkan ya, laba rugi kita sales, HPP, kita dapat gross margin. Lalu kan kita harus bayar biaya-biaya kan? Biaya gaji, biaya segala macam. Nah, salah satunya adalah shrinkage. Nah, kita main-main sedikit dengan angka ya. Sales Anda kan 100%, HPP Anda katakan yang tidak bagus-bagus banget, itu 90%, gross margin dia cuma 10%. Ya, 10%. Lalu dia bayar gaji katakan 3% dan sebagainya. Plus ini loh. Katakan biaya lain-lain saya rangkum saja sudah total 3% juga. Shrinkage kita ternyata ada nih di salah satu shrinkage-nya mencapai 5%. Kejadian, ada yang kejadian. Rugi nggak? Shrinkage-nya 5%. Rugi nggak? 10 dipotong 11, minus 1 dia. Jadi, jangankan bayar yang lain-lain, laba rugi operasi saja, dia sudah minus. Jangan main-main ya. Sekarang shrinkage itu sudah menjadi musuh. Ini bagusnya dia tahu. Nah, ini bagusnya ya.
Kan orang Indonesia ya, untung saya tahu ya. Untung, sudah rugi aja masih untung. Untungnya dia tahu. Sringketnya besar sekali sekarang. Ya, untung. Untung dia tahu. Padahal cadangan sringket dia berapa? Cadangannya dia. Nah, kita kan punya pembanding ya. Di pemain nasional itu mereka mencadangkan 0,15%. Karena mereka tidak punya fresh ya. Kalau termasuk freshnya pasti lebih tinggi, tidak 0,15. Anggaplah 0,2 sampai 0,3%. Ya. 0, loh, kita lagi ngomong 0,3 sampai 0,5 lah anggap. Jadi kalau Anda membukukan sringket sampai 5% itu dahsyat ya. Jangankan 5%. Kalau sringket Anda di atas 1, ini sudah melanggar statistik dunia. Jadi setiap tahun tuh ada lembaga yang mengukur shrinkage dunia. Kita menemukan angka sekitar 1% maksimum. Tapi ini kan bisnis yang berbagai ukuran ya, yang termasuk yang jualan fresh produk yang banyak sekali. Itu pasti shrinkage-nya tinggi. Shrinkage-nya nggak mungkin cuma 0,15 ya. Karena kalau kita jualan fresh tiap hari pasti ada yang harus dibuang ya, barang BS istilahnya. Contoh kalau Anda jualan ikan, dari sekian banyak ikan yang Anda beli pasti ada yang tidak terjual kan, dan dia kemudian berusak atau ya, karena kan alaminya fresh produk dia akan menurun ya. Itu lengkap ada di sini ya, di buku ini pun membahas bagaimana Anda mengendalikan fresh product ya, mulai dari daging, buah, sayur ada ya. Baik, silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and